Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Putra Mardani, Wali Nagari Barong Belantai Selatan. Barong Belantai Selatan ini salah satu dari 23 nagari yang berada di Kecamatan Kota Sabari Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat datang di Nagari Barung-Barung Balantai Selatan. Sebuah wilayah elok nan asri yang terletak di Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Berdiri kokoh di atas lahan seluas 15,52 km persegi, nagari ini dihuni oleh sekitar 1.593 jiwa pada tahun 2026. Yang di dalamnya, terdapat dua kampung yang bersinergi. Kampung Koto Pulai menaungi Jorong Tae, Kampung Dalam, Koto Pulai, dan Ayah Sonsang, serta Kampung Sungai Sangkir menaungi Jorong Tanah Galak, Durian Rampak, dan Sungai Sangkir. Nagari Barung-Barung Balantai Selatan memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Di sebelah utara, nagari ini berbatasan dengan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah. Sementara di bagian selatan wilayahnya berbatasan dengan Duku Utara. Bergerak ke arah timur, berbatasan langsung dengan Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara. Dan di sisi baratnya, wilayah ini membentang hingga berbatasan dengan Nagari Satara Nanggalo, Nagari Mande, dan Nagari Sungai Nyalo. Pendidikan menjadi pilar utama pembangunan generasi muda di sini. Sebagai wadah belajar anak nagari, hadir SD Negeri 9 Koto Pulai yang terletak di Kampung Koto Pulai, serta SD Negeri 37 Koto Pulai yang berlokasi di Sungai Sangkir. Sementara itu di Kampung Sungai Sangkir, keceriaan dan tumbuh kembang anak-anak juga didukung oleh kehadiran TK Al-Kausar. Penanaman nilai-nilai agama pun tertanam kuat sejak dini melalui keberadaan Yayasan Pondok Pesantren Iqra, lembaga TPA dan Tahfidz. Pembinaan spiritual masyarakat juga berjalan aktif melalui majelis taklim di setiap rumah ibadah yang bersumber dari keberadaan tiga masjid utama, yaitu Masjid Raya Babul Khairat di Koto Pulai, Masjid Nurul Iman di Tanah Galak, dan Masjid Nurul Hidayah di Durian Rampak, serta didukung oleh 15 musyalah seperti Musyalah Nurul Islam 1, Musyalah Nurul Islam 2, Musyalah Lubuak Karambia, Musyalah Kayu Dacik, Musyalah Jorong Kampung Dalam, Musyalah Sungai Sangkir, dan lainnya. Untuk mendukung mobilitas warga, infrastruktur daerah ini diperkuat oleh keberadaan dua jembatan utama. Jembatan pertama berfungsi sebagai penghubung dua nagari, sekaligus dua jorong, yang menghubungkan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan dengan Nagari Barung-Barung Balantai Tengah, serta mengintegrasikan akses antara Jorong Tae dan Jorong Tanah Galak. Sementara itu, jembatan kedua menjadi sarana transportasi penting, yang menghubungkan wilayah Kampung Koto Pulai langsung dengan Sungai Sangkir. Mobilitas warga ditopang jaringan jalan hingga ke pelosok, meski sebagian titik masih rusak dan butuh perbaikan. Kebutuhan dasar masyarakat juga terpenuhi lewat air bersih Pamsimas, serta pengairan lahan yang mengandalkan irigasi permanen dan alami. Keamanan dan interaksi sosial warga juga ditunjang oleh kehadiran beberapa posko pemuda setempat. Sektor agraria menjadi urat nadi perekonomian utama, di mana sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai petani. Aktivitas pertanian ini diwadahi oleh 5 kelompok tani yang bergerak aktif, yaitu kelompok tani Rukam Sayo, Mekar Jaya, Ketaping Sayo, Sungai Sangkia, dan Tanah Galak, serta didukung oleh P3A Ula Karang, Ayah Tadaguak, Batu Asam Indah, dan Binuang Sakti, serta KUB Gerakan Pemuda Tani Batang Tarusan. Sektor perkebunan juga menjadi komoditas unggulan yang sangat potensial. Daerah ini dikenal sebagai penghasil buah manggis, padi, pinang, daun gambir, hingga daun pisang. Tidak ketinggalan, perkebunan durian di sini tumbuh subur dan menghasilkan buah berkualitas. Yang kini pemasarannya telah berinovasi melalui produk frozen durian, yakni daging buah durian yang dijual dalam kondisi sudah dikupas bersih, lalu dibekukan di dalam freezer agar tetap segar dan tahan lama. Geliat ekonomi masyarakat semakin lengkap dengan adanya sektor peternakan sapi dan ayam, budidaya kolam ikan,
serta sektor UMKM kreatif yang memproduksi camilan khas seperti kerupuk dan rakik. Kehidupan sosial dan adat di Nagari Barung-Barung Balantai Selatan juga berjalan harmonis di atas fondasi tradisi yang kuat. Kehidupan bermasyarakat di sini dinaungi oleh keberagaman 4 suku besar beserta para datuknya, yaitu suku Jambak, suku Tanjung, suku Caniago, dan suku Melayu. Guna menggerakkan potensi desa, berbagai lembaga nagari hadir dengan perannya masing-masing. Di sektor kepemudaan dan sosial, terdapat Karang Taruna yang aktif menggerakkan olahraga sepak bola, kelompok siaga bencana yang siap siaga dengan dukungan peralatan mitigasi bencana. Peran perempuan dan kesehatan keluarga juga berjalan beriringan lewat dedikasi PKK, yang tidak hanya rutin menggalakkan pola hidup sehat melalui kegiatan senam, tetapi juga aktif mengelola program posyandu guna memantau tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Pelayanan dan keamanan masyarakat diperkuat oleh sinergi Babinsa, Babin Kamtibmas, serta Poskesri. Roda organisasi Nagari juga didukung oleh lembaga penting seperti Pos Bantuan Hukum, Lembaga Pengelola Hutan Nagari, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Kehangatan serta kebersamaan warga Nagari ini pun selalu terpelihara sepanjang tahun melalui berbagai event tahunan yang rutin digelar, mulai dari turnamen sepak bola, pertandingan takraw, semarak pawai obor, gelaran musabakah tilawatil Quran, hingga kegiatan kerohanian safari Ramadan. Hubungan emosional yang kuat dengan tanah kelahiran tidak hanya dirasakan oleh warga yang menetap, tetapi juga terus dirawat oleh mereka yang berada di perantauan. Melalui wadah IKB3S, para perantau menghimpun diri dalam ikatan kekeluargaan yang solid di tanah rantau. Pengaruh dan kontribusi para perantau ini menjadi salah satu pilar penggerak kemajuan bagi Nagari. Berlandaskan semangat Saciok Bak Ayam, Sadanciang Bak Basi, sinergi antara ranah dan rantau ini terwujud nyata melalui berbagai bantuan pembangunan fasilitas umum, sokongan dana untuk kegiatan kepemudaan, hingga aksi sosial keagamaan yang secara berkala disalurkan untuk membantu sanak saudara di kampung halaman. Semua potensi ini kian disempurnakan oleh pesona alamnya yang asri. Salah satunya berkat kehadiran objek wisata Batu Andik-Andik. Destinasi tempat pemandian yang menyegarkan ini tidak hanya menjadi magnet pelepas penat bagi warga sekitar dan wisatawan, tetapi juga menjadi simbol keindahan alam yang melengkapi seluruh kekayaan potensi yang dimiliki oleh Nagari Barung-Barung Balantai Selatan. Dalam hal tata kelola dan pelayanan, kantor Nagari Barung-Barung Balantai Selatan hadir memberikan kenyamanan terbaik bagi masyarakatnya. Setiap warga yang datang akan langsung disambut hangat dan dilayani secara responsif oleh kepala kampung beserta staf melalui ruang diskusi yang interaktif. Pelayanan administrasi dijalankan secara terstruktur di ruang staf yang diisi oleh jajaran kepala seksi, kepala urusan, dan sekretaris Nagari yang sigap bekerja demi kepentingan publik. Tak jauh dari sana, ruang kerja Wali Nagari berdiri sebagai pusat pengambilan kebijakan strategis, tempat di mana koordinasi, gagasan kemajuan, dan pintu terbuka bagi aspirasi warga berpadu. Dengan fasilitas yang lengkap, mulai dari ruang ber-AC, TV, alat pemadam api, perpustakaan, hingga fasilitas dapur, setiap warga disambut dengan pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan. Sistem pemerintahan berjalan harmonis berkat sinergi kuat antara pemerintah Nagari, Bamus, serta pemuka masyarakat mulai dari Niniak Mamak, alim ulama, hingga Cadiak Pandai yang didukung penuh oleh semangat gotong royong warga. Gerak ekonomi pun kian diperkuat oleh peran aktif Bumnak Limau Asam Group bersama Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar utama penggerak usaha dan ekonomi bersama di Nagari. Kehidupan komunal warga dalam menghormati para leluhur juga terfasilitasi dengan baik melalui keberadaan dua area pandan pakuburan umum yang dikelola bersama, yaitu Pandan Pakuburan Tanah Galak dan Pandan Pakuburan Gurun Cubadak, serta beberapa pandan pakuburan kaum lainnya. Nama Barung-Barung Balantai di Kecamatan Koto 11 Tarusan diduga berasal dari istilah lokal Minangkabau yang berarti tempat persinggahan di jalur perdagangan lama pesisir Tarusan. Berawal dari permukiman kuno di sepanjang aliran Batang Tarusan, wilayah ini memiliki kaitan sejarah erat dengan tokoh awal Tarusan seperti Putih Sari Bulan, Detuak Sutan Malenggang, dan Rajo Batua. Seiring pertumbuhan penduduk, nagari induk yang besar ini mulai dimekarkan
Diawali dengan berdirinya Nagari Barung-Barung Balantai Selatan secara mandiri sejak tahun 2009. Proses penataan wilayah ini kemudian rampung sepenuhnya pada tahun 2018 dengan ditetapkannya batas resmi untuk 4 nagari administratif, yaitu Barung-Barung Balantai Induk serta wilayah selatan, tengah, dan timur. Sejak pemekarannya, Nagari Barung-Barung Balantai Selatan sukses menjalankan estafet kepemimpinan dari PJ Anwar Syam hingga wali nagari definitif saat ini, Hendro Putra Mardani, 2026-2033. Barung-Barung Balantai Selatan bersama membangun nagari yang lebih maju dan sejahtera untuk kedepannya.